Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Di video kali ini gue mau lanjutin pembahasan kemarin yang tentang Arisan Plus. Nah, akhirnya Arisan Plus itu sekarang posisinya lagi alpha tester di Google Play. Jadi kurang lebih butuh ngetes dulu aplikasi ini sebelum dipublish untuk halayak umum atau gue publish untuk semua orang. Jadi kayak semacam internal tester, alpha tester. Gue butuh waktu selama kurang lebih 16 hari. Sekarang tanggal 11, mungkin either akhir bulan April atau awal bulan Mei aplikasi Arisan Plus ini udah ada di Google Play Store kalian. So far masih di Google Play Store. Rencana kalau misalkan gue ada rezeki, nanti gue pengen coba juga untuk masukin ini ke App Store biar user iOS atau user Apple bisa pakai. Sebenarnya ini gue juga pakai iPad, which is ini iOS. Gue bisa pakai karena gue langsung pakai websitenya. Jadi karena websitenya itu PW ya, jadi lo tuh bisa add to home screen. Jadi mirip kayak native app gitu istilahnya untuk si aplikasi ini, untuk user iOS kayak gitu. Karena berhubung belum ada di App Store, tapi kalau di Play Store semoga awal bulan Mei 2026 itu udah ada. Karena sekarang masih alpha tester. Nah, gue mau bilang makasih juga sama teman gue Saeb karena dia bantuin sebelumnya di beta tester. Dia di beta tester dan dia juga bantuin gue desain untuk banner yang ada di Play Store. Nanti gambarnya bakal gue tunjukin di video ini. Gue belum, ini nanti gue edit, gue tampilin gambarnya. Gue suka banget sama desainnya dia, versatile ya kan, subtle dan keren lah teman gue itu. Thank you App udah mau bantuin gue. Oke, setelah itu sebenarnya dari terakhir gue upload kurang lebih 2 minggu atau 3 minggu yang lalu, gue masih terus developing website ini, aplikasi ini, dimana sebenarnya udah bukan nambah fitur sih, tapi lebih kayak benerin bug-bugnya. Jadi di sebelum-sebelumnya tuh ada beberapa bug yang sebenarnya minor, nggak terlalu banyak, tapi ya sekitar 3 minggu terakhir gue masih coba developing ini. Gue masih belum cukup puas sama hasilnya sebenarnya, karena masih ada banyak bug dan gue pengen nambahin ada beberapa animasi sebenarnya. Karena contoh di sini sebenarnya fitur baru sih, bukan fitur. Jadi kemarin bugnya adalah kalau kita bikin grup, contoh di sini Arisan RT5, iurannya 100.000, ya 100.000, ininya bulanan, oke buat grup. Nah, kemarin adalah bugnya ketika gue bagikan grupnya ini, ketika gue pakai device lain, which is masuk ke undangan ini. Nah, website itu dia nggak bisa ngeidentifikasi siapa author pemilik si grup ini dan siapa orang yang terima undangan. Jadi ketika kocokan, orang yang terima undangan nggak bisa ngapa-ngapain karena viewer only kan, karena dia tuh bukan author. Nah, tapi setelah refresh, dan ini bugnya adalah orang yang terima undangan tiba-tiba tuh bisa ngedit. Jadi kayak sistemnya tuh bingung, ini siapa nih sebenarnya tuan gue, siapa nih yang bikin ini grup. Nah, makanya tapi udah fix yang si bagikan linknya ini, share linknya. Nah, cuman kedepannya gue nggak tahu itu bakal works atau enggak kalau misalkan nanti pengguna udah banyak, karena kan si aplikasi ini dia nggak bisa nge-identify siapa pembuat grupnya kan. Nah, solusi sementaranya dan mungkin bakal kedepannya adalah bakal ada fitur untuk login gitu. Jadi
supaya website itu bisa mengidentifikasi dari username-nya, dari dari email yang ke link di webnya ini loh. Jadi nanti misalkan nih kayak gue login akun gue, masuk ke akun gue, terus ketika gue buka di handphone lain dan gue udah login, dia bakal ngeload si grup arisannya itu nggak dari nol. Nah kalau yang sekarang itu karena dia ngeloadnya itu masih di local storage, which is ketika lo ganti HP atau device, dia tuh bakal kehapus gitu loh grupnya, karena dia nggak bisa ngidentify siapa pemilik grupnya gitu. Nah kalau fitur login ini atau fitur ID ini ada, si sistem bakal lebih gampang untuk nge-identify siapa pemilik grupnya itu. Jadi ketika nanti lo ganti HP, misalnya lo ada iPad atau ada HP, terus lo login di akun yang sama, which is di kedua HP itu, kedua device itu mereka ngeload grup arisan yang sama gitu loh. Nah itu untuk nge-identify permasalahannya. Itu bug yang sekarang lagi coba gue kembangin. Jadi grupnya itu attach-nya ke user kalian, ke either alamat email atau user ID kalian. Itu dia nanti akan attach ke sana. Karena kenapa? Karena itu yang dilakukan juga ya semua aplikasi kayak gitu ya. Contoh deh Telegram tuh chat lo tuh nggak kehapus karena mereka nyimpennya tuh di cloudnya mereka. Jadi ketika lo ganti HP, lo login, semuanya ke load. Sedangkan kalau misalkan di local storage, ketika lo login di contoh di aplikasi arisan ini, nanti dia nggak bakal ke load nih grup arisannya. Jadi lo kayak mesti bikin lagi dari awal. Nah itu yang coba gue hindarin. Jadi gue pengen itu ke link ke akun kalian. Jadi kayak pokoknya jadi si sistem tahu nih, oh grup arisan RT ini yang bikin akun ini bikin akun ini. Jadi ketika kita bagikan grupnya, dia nggak ada overlapping gitu si sistemnya. Jadi mereka tahu, oh gue tuh cuman viewer karena akun gue tuh bukan akun yang bikin grup ini. Sebenarnya mirip kayak salah satunya Telegram ataupun Google Drive lah. Jadi author grupnya tuh ketahuan, author foldernya ketahuan siapa yang bikin, pemuatnya ketahuan siapa. Nah nanti orang-orang yang cuma bisa ngeliat tuh ketahuan juga siapa aja. Jadi nggak overlap gitu sistem. Nah kemarin tuh masih overlap. Nah itu bug-bug yang lagi coba gue benerin. Terus kemarin juga ada tuh sebenarnya bugnya tuh bug di cetak struknya lah. Jadi ada bug kayak gitu, cuman sekarang bugnya udah gue benerin ya. Buat sekarang sih sampai perilisan kemungkinan yang bakal gue lakukan adalah benerin bug-bug dulu nih ya. Kemungkinan sih untuk ke depan ya gue masih coba untuk benerin bug-bugnya dulu sih ya guys, karena emang ya masih bug-bug gitu lah. Sementara gue bakal coba benerin bug-bugnya dulu. Thanks.